Kemudian meninggal dunia. Orang yang paling berjasa terhadap beliau itu meninggal dunia dalam keadaan tidak Islam. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya, dulu pernah saya jelaskan itu hidayah itu ada dua, ada namanya hidayatul irsyad dan ada namanya hidayatul maunah. Nah, ini supaya nanti kalau menemukan ayat ya tidak bingung. Al-hidayah ada namanya hidayah al-irsyad, ada namanya hidayah ma'unah. Hidayah irsyad itu hanya sekedar mengarahkan. Semuanya termasuk Al-Quran itu hidayah irsyad itu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan sebagai petunjuk, ay hadir lil muttaqin, ini terhadap orang bertakwa. Ini sebatas hidayah irsyad, ngarahkan aja, ngasih informasi aja. Nabi Muhammad, innaka latahdi ila siratal mustaqim. Engkau Muhammad, benar-benar sesungguhnya engkau itu adalah memberikan petunjuk kepada yang jalur yang lurus. Iya, ngarahkan. Rasulullah itu kalau memberikan pengarahan pasti itu pengarahannya menuju hal yang positif yang membawa kepada manfaat. Itu sebatas mengarahkan. Tapi untuk terlaksananya arahan ini itu butuh hidayah yang berikutnya, disebut namanya hidayah al-ma'unah. Itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang menghafal Quran, dia hafal, ada itu. Ini hafal, itu sebatas dia mendapatkan informasi atau hidayah irsyad gitu dari Al-Quran itu. Tapi untuk melaksanakan Al-Quran itu sendiri, ini butuh namanya al-hidayah ma'unah. Kalau ini ya kita bisa masuk dalam kategori memberikan hidayah irsyad, bisa. Tapi kalau ma'unah ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah termasuk, walaupun luar biasa Rasulullah itu ya, tetap tidak bisa juga. Buktinya gimana? Pamannya sendiri tidak bisa dikasih hidayah ma'unah tadi itu. Dan di saat pamannya meninggal dunia, coba bayangkan, sambil disebut, sambil diberi istilah namanya apa? Amul huzn itu, di saat pamannya dengan istri beliau tercinta Siti Khadijah wafat kan. Sedihnya luar biasa Rasulullah. Makanya dia hibur dari Isra Mi'raj itu ya, untuk menjemput sholat itu. Rasulullah mengatakan, wahai pamanku, ucapkan 2 kalimat syahadat supaya ada jalur saya untuk membela engkau nanti pada hari kiamat. Kan syarat untuk masuk surga itu ya adanya syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna ada Rasulullah. Itu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi ternyata di akhir hayatnya Abu Thalib itu meninggal dunia dalam keadaan tidak mengucapkan syahadatain. Sedihnya luar biasa Rasulullah. Coba Rasulullah ya di usia kurang lebih 6 bulan dalam kandungan ayah wafat. Rasulullah tidak menemukan orang tuanya yang laki ya. Kemudian setelah Rasulullah lahir usia 6 bulan 6 tahun, usia 6 kurang lebih 6 tahun ibunya wafat. Setelah ibunya wafat, kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib.
di usia kurang lebih 10 tahun dari itu wafat kakeknya. Setelah kakeknya wafat usia kurang lebih 10 tahun, dirawat oleh pamannya Abu Thalib sampai usia dewasa. Sampai usia dewasa. Coba bayangkan bagaimana jasa Abu Thalib terhadap Rasulullah SAW. Dan Abu Thalib itu tidak membedakan antara putranya sendiri yaitu Imam Ali dengan keponakannya yaitu Rasulullah SAW. Kemudian meninggal dunia. Orang yang paling berjasa terhadap beliau itu meninggal dunia dalam keadaan tidak Islam. Coba kira-kira bagaimana sedihnya karena ada hubungan darah, ada hubungan darah. Di saat orang yang ada hubungan darah dengan kita kemudian tidak mengikuti kita, tidak masuk Islam, itu kesedihannya beda dibandingkan dengan orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan kita. Oleh sebab itu di saat Nabi Nuh minta kepada anaknya supaya naik dalam perahunya itu dengan redaksi ya bunayya, pakai isim tasghir yang artinya kemarin salah satu makna daripada isim tasghir itu adalah litahabbub artinya. Waktu kita belajar kemarin isim tasghir, salah satu makna isim tasghir adalah litahabbub, untuk menunjukkan rasa cinta kepada seseorang. Ya bunayya. Wahai anakku tercinta. Lo anaknya mau mati itu. Ya bunayya ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Ya bunayya, wahai anakku yang tercinta. Itu. Kasihan luar biasa itu pada saat itu Nabi. Irkam ma'ana, naiklah ke atas perahu ini bersama aku. Wala takum ma'al kafirin, jangan engkau bersama orang-orang kafir. Tapi apa jawabannya dia? Qala sawi ila jabali ya'simuni minal ma'. Justru membantah, wala sa'awi ila jabalin ya'simuni ma', saya akan berlindung menuju kepada gunung sehingga saya tidak tenggelam, terpelihara dari air itu. Allah ya Rabb. Di saat terjadi di Allah tadi wahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin, ombak begitu besar datang ada mauj, akhirnya terhalang, mati anaknya. Bagaimana sedihnya seorang Nabi Nuh melihat anaknya tenggelam, mati dalam keadaan kafir. Termasuk Rasulullah di saat pamannya meninggal dunia dalam keadaan tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, sedihnya luar biasa. Akhirnya turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Innaka la tahdi man ahbabta, wahai Muhammad, engkau tidak bisa untuk memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Di satu sisi ayat mengatakan wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim, sesungguhnya engkau benar-benar memberikan petunjuk kepada jalur yang lurus. Itu adalah hidayah irsyad. Di sisi lain Allah mengatakan wa innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa untuk memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, kan tetapi sesungguhnya Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Mahal itu hidayah itu. Hidayah itu sangat mahal. Nah, ini perlu dibedakan. Hidayah irsyad siapapun bisa untuk melakukannya, tapi hidayah ma'unah ini adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu untuk. Kalau semua orang mampu memberikan hidayah ma'unah, waduh, tentunya Rasulullah SAW itu akan
mampu untuk mengislamkan pamannya sendiri. Kalau kita, para nabi, para rasul, malaikat misalnya, mampu memberikan hidayah ma'unah, tentunya Nabi Adam, putra beliau itu yang namanya Qabil, tidak akan membunuh adiknya sendiri. Kalau kalau seorang nabi misalnya bisa untuk memberikan hidayah ma'unah, tentunya tadi Nabi Nuh mampu untuk memberikan petunjuk kepada anaknya Kanaan. Kalau kita manusia mampu memberikan hidayah ma'unah kepada orang yang kita cintai misalnya, tentunya Nabi Lut akan mampu untuk mentauhidkan, mampu untuk membuat istrinya sendiri untuk bertauhid atau mengikuti jejak langkahnya. Tapi ternyata istrinya itu justru menjadi bumerang di dalam perjuangannya. Kalau bisa seseorang itu memberikan hidayah ma'unah kepada orang yang dicintainya, tentunya Nabi Ibrahim alaihissalam, hadirin semua, mampu untuk memberikan petunjuk kepada ayahnya, atau ada yang mengatakan itu pamannya yang namanya Azar. Kenapa? Azar itu justru menjadi pembuat patung. Wa qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihah. Atattakhidhu asnaman alihah. Lihatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Abi ini bisa berarti bapak, bisa berarti paman. Atattakhidhu asnaman alihah. Apakah engkau menjadikan patung sebagai Tuhan? Nah, sampai ayat yang setelahnya itu qal aragibun anta an ayati ya Ibrahim. Ibrahim, apakah engkau benci terhadap Tuhanku? Oh, itu yang kemarin ya, ragibaan anta ragibun anna lailam tantahi larjumannaka wahjurni maliya. Kalau engkau tidak berhenti larjumannaka, tidak berhenti dakwah ngajak itu, larjuman, saya lempar, saya rajam engkau, wahjurni maliya, silakan pergilah engkau sejauh-jauhnya. Mahal hidayah itu, mahal hidayah itu mahal. Allah, makanya kita bersyukur kepada Allah, tetap mohon hidayah itu, tetap mohon supaya hidayah itu sampai akhir hayat kita itu, jangan sampai lepas itu hidayah itu dari kita. Wallah subhanahu wa ta'ala alamu bisawab.